Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan mengawali khutbah ini, khususnya untuk diri pribadi saya dan kepada kita semuanya. Marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu siang maupun di waktu malam hari, dengan memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal soleh kita, dan juga meningkatkan kualitas amal-amal soleh yang kita lakukan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini momen yang paling tepat yang mungkin sebagian kita belum tahu bahwa 2 hari lalu tanggal 29 Juni itu di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Keluarga Indonesia atau Hari Keluarga Nasional. Kalau Hari Keluarga Internasional itu 15 Mei. Dan informasi yang saya dapatkan pada tahun ini, puncak acara bergeser waktunya nanti tanggal 7 Juli. Dengan momen seperti ini, insya Allah khutbah saya akan membahas masalah keluarga. Karena berbicara masalah keluarga adalah berbicara masalah kita. Karena tidak ada satupun di antara kita yang asal usulnya bukan dari keluarga. Semua kita berasal dari keluarga kita masing-masing. Dan keluarga merupakan unit organisasi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi memiliki peranan yang sangat urgen, sangat vital, sangat penting. Karena diawali dari keluargalah karakter kepribadian manusia terbentuk. Kenapa saya juga pada kesempatan ini mengungkapkan atau membahas masalah keluarga? Karena saat ini ada keprihatinan yang mendalam, khususnya terjadi di Indonesia. Kasus perceraian dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan data yang saya peroleh yang bersumber dari Kemenak Republik Indonesia, dari tahun 2020 sampai ke 2021 itu meningkatnya sangat pesat, 53,50%. Karena di tahun 2020 yang lalu, kasus perceraian jumlahnya 291.677 kasus, meningkat di tahun 2021 menjadi
447.743 kasus. Ini sangat luar biasa. Dan dari kasus perceraian yang begitu banyak, yang kategori istri menggugat itu paling banyak, 75,34%, atau sebanyak 337.343 kasus. Kemudian di bawahnya 279.205 kasus adalah karena pertengkaran, ya. Kemudian juga diikuti karena masalah ekonomi, masalah KDRT, masalah meninggalkan atau salah satunya itu ditinggalkan. Kalau bukan suaminya, istrinya meninggalkan suaminya. Khusus di Sulawesi Tenggara, kasus perceraian di tahun 2021 ada 607 kasus. Dan dari 607 kasus ini, 516 kasus itu adalah kalau bukan suaminya meninggalkan istri, istrinya meninggalkan suami, atau kasus yang meninggalkan. Berikutnya 77 kasus adalah karena mabuk-mabukan, 8 kasus karena judi, 3 kasus karena perzinahan, dan 3 kasus karena masuk penjara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Persoalan-persoalan yang menyebabkan perceraian itu terjadi, dari banyak persoalan yang saya ungkapkan tadi, salah satu faktor utama yang juga tidak bisa kita abaikan adalah bersumber dari pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Saya berani mengatakan demikian karena ketika saya masih remaja, masih kuliah di IAIN Bandung, sempat mengamati ada satu daerah atau satu kabupaten tertentu yang di daerah itu kawin muda atau nikah dini itu justru menjadi hal biasa. Bukan tabu, bukan hal yang malu, tetapi hal yang biasa. Saya amati, saya selidiki, dan tanya-tanya kepada sebagian tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Alasannya itu syar'i, berdasarkan agama. Karena alasannya sangat syar'i, sesuai ajaran agama, tentu saya tidak berani protes. Tetapi beberapa tahun berikutnya, daerah itu kemudian dikenal, terekspos menjadi daerah yang paling banyak kasus perceraiannya. Dan disinyalir banyak janda-janda muda di daerah itu. Artinya kalau jandanya muda tentu menikahnya masih anak-anak. Masih lebih muda lagi. Yang berarti yang awalnya itu adalah menikah berdasarkan agama, alasannya itu waktu itu daripada pada kawin sendiri lebih baik dikawinkan agar tidak terjatuh pada lembah zina. Jangan sampai melakukan hubungan zina, maka segera dikawinkan. Tentu saja alasan ini sangat benar dan sesuai dengan ajaran agama kita. Namun persoalan berikutnya adalah ketika banyak kasus perceraian di situ, ketika banyak janda-janda muda di situ, yang menjadi persoalan berikutnya, janda-janda ini secara biologis, secara hasrat biologis masih normal, tetapi pasangannya tidak ada. Muncul masalah berikutnya. Kalau bukan yang jandanya mengganggu suami orang, yang lebih parah lagi, banyak suami-suaminya orang lain mengganggu para janda. Tidak sampai di situ. Saya waktu itu nonton di RCTI, terekspos daerah itu kemudian
dicatat sebagai daerah yang terbanyak di Indonesia mengekspor para WTS, para PSK, penjajah seks komersial ke kota-kota besar. Kota-kota besar di Indonesia, bahkan sebagian di luar negeri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang awalnya itu alasannya berdasarkan syariat, berdasarkan agama, jangan sampai melakukan hubungan perzinahan, tapi ujungnya pada menjadi tukang zina. Kemudian saya selidiki lanjutan, apa penyebabnya? Ternyata ada penafsiran yang menurut saya harus hati-hati dan harus tepat. Mereka menafsirkan salah satu hadis Rasulullah, ya ma'syar sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, para pemudi, barang siapa yang sudah mampu menikah, maka segeralah menikah. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan kita. Dan selanjutnya hadis itu, kalau tidak mampu menikah maka berpuasalah. Karena dengan puasa bisa meredam nafsu syahwat kita. Tafsiran yang umum saat itu adalah yang dikatakan mampu, yang disebut sebagai pemuda-pemudi yang mampu menikah itu hanya satu, yaitu tafsiran secara biologis, artinya hanya mampu secara biologis. Artinya kalau perempuan itu disebut mampu secara biologis, sudah bisa dibuahi ya ketika sudah haid. Kalau sudah haid, umur 10 tahun sudah haid, berarti 10 tahun, 11 tahun sudah bisa dinikahkan. Laki-lakinya sudah balik, umumnya 15 tahunan laki-laki itu balik. Nah, ternyata kita harusnya tahu bahwa ketika menikah, ketika berkeluarga itu yang menjadi persoalan bukan hanya satu hal yang kita gapai, yang kita cari. Bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri, tetapi ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, saya dialog-dialog dengan teman-teman yang jurusan tafsir hadis, jurusan dakwah, dan lain-lain. Seharusnya tafsiran manis tato'a mampu di situ, sebagian setuju bahwa mampu di situ adalah mampu dalam segala hal. Pertama, biologisnya mampu, kedua, psikisnya, kejiwaannya mampu, mentalnya kuat, ya. Berikutnya, bila perlu mampu secara finansial, secara ekonomi. Kita merujuk kepada Rasulullah menikah umur 25 tahun. Dalam sirah Nabawi disebutkan umur 8 tahun sudah belajar berdagang. 12 tahun, 15 tahun sudah pintar berdagang. Apalagi Nabi berumur 25 tahun. Artinya sudah sangat lihai berdagang. Artinya secara finansial juga Rasulullah sudah siap. Itu laki-lakinya. Nah, kalau dari segi medis, perempuannya juga baiknya sesuai dengan kemampuan pinggul wanita. Perempuan yang siap melahirkan itu sebaiknya umur-umur 20 tahun ke atas. Kita bersyukur alhamdulillah sekarang usia nikah sudah meningkat. Tadinya undang-undangnya 16 tahun perempuan boleh menikah, laki-laki 19 tahun. Sekarang laki-laki dan perempuan sama 19 tahun paling minimal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hukum nikah itu, ya hukum nikah dini, itu kalau kita lihat dari kajian-kajian fikih, ini hati-hati karena pertama orang menikah harus ahliyatul ada wal wujud. Harus usianya itu sudah cakap, usia kecakapan untuk berbuat dan menerima hak. Yang kedua, hifdzun nafsal, bisa menjaga keturunan. Begitu punya anak, dia sudah dewasa, dia siap menjadi seorang ibu. Jangan sampai
kemudian melahirkan anak-anak stunting yang lemah otaknya, lemah fisiknya. Nah, menurut Ibnu Subrumah dan Abu Bakar Al-Asom, nikah dini itu terlarang. Beliau-beliau ini merujuk kepada salah satu pembahasan dari kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membahas bahwa ada Nabi pernah menikahi Siti Aisyah yang masih dini, masih 9 tahunan ya dalam sejarah. Itu adalah kekhususan, kekecualian. Dan itu menurut beliau-beliau ini, karena kekhususan Nabi, maka umatnya tidak harus ikut seperti itu. Beda ya, di bawah bimbingan Nabi beda karena kita manusia biasa, Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Dan menurut MUI, nikah dini ini memang benar kalau terjadi pernikahan, nikahnya sah, tetapi menjadi haram ketika mengandung mudarat, ketika menimbulkan mudarat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita demi masa depan anak-anak kita, bangsa dan negara kita, agama kita, mari kita sejak sekarang untuk memikirkan bagaimana bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang lebih baik, yang berkualitas. Memang ada hal yang memang sangat sulit ya. Ini saya pernah berdialog dengan orang-orang Kemenang. Kemenang itu agak berat ketika usia dini ditingkatkan umurnya karena banyak kasus di lapangan. Sebagian itu bahkan termasuk sebagian besar terjadi karena keterlanjuran melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Nah, untuk itu mari itu yang kita waspadai. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, jangan sampai melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan anak-anak kita ke depan insya Allah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.